Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Lestari. Saya salah satu peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bukit Tinggi tahun 2023. Nah, saat ini saya ingin bercerita bagaimana pengalaman saya selama mengikuti Latsar. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah teman-teman semua udah tahu apa itu Latsar? Latsar adalah singkatan dari Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil. Latsar kali ini dilakukan secara blended learning melalui 3 tahapan. Yang pertama distance learning, yang kedua aktualisasi, dan yang ketiga classical learning. Saat ini saya berada di tahap distance learning, di mana ada 2 metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sebelum kita lebih lanjut, kita bahas dulu apa itu sinkronus dan asinkronus. Synchronous learning merupakan metode pembelajaran yang waktu penyelenggaraannya sudah terjadwal. Pembelajaran daring ini dilakukan secara komunikasi langsung atau komunikasi 2 arah, dengan medianya menggunakan Zoom meeting. Sementara untuk asynchronous learning adalah metode pembelajaran secara daring yang dilakukan dengan mandiri. Misalnya, memahami materi secara mandiri dan melaksanakan tugas baik secara individu ataupun kelompok, dan selanjutnya diupload di media yang telah disediakan, yaitu LMS. Berikut saya akan menceritakan pengalaman saya selama belajar synchronous learning di agenda 1 yang disampaikan oleh tutor tentang sikap perilaku bela negara, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai masalah yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, dan makmur serta sejahtera. Selanjutnya adalah nilai-nilai bela negara, yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan ataupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Contoh sikap bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Dan yang terakhir, analisis isu kontemporer. Diharapkan ke depannya, calon ASN mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis kontemporer dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Dengan cara perumusan isu, yaitu menggunakan kalimat awalan dengan pernyataan negatif, selanjutnya menentukan fokus, di mana siapa yang menjadi objek isu tersebut, dan ketiga menentukan lokus, yaitu di mana isu tersebut terjadi. Selanjutnya teknik analisis isu, menggunakan metode APKL, bisa juga dengan USG, selanjutnya dengan Fishbone atau diagram analisis SWOT. Selanjutnya, setelah melaksanakan pembelajaran secara synchronous learning, dilanjutkan dengan asynchronous learning, yaitu diberikannya tugas secara individu maupun kelompok. Tugas individu berupa rangkuman materi selama pembelajaran sinkronus, dan membuat learning journal tentang pengalaman pembelajaran dengan metode sinkronus, serta tugas kelompok berupa penerapan sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian diupload di LMS dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Kelebihan synchronous learning, pembelajaran terasa lebih menyenangkan, interaktif, komunikatif, dan lebih hidup karena adanya komunikasi 2 arah. Sementara untuk kekurangannya, terkadang tidak semua pihak memiliki perangkat yang memadai, sehingga sulit untuk memahami pembelajaran. Sementara untuk asynchronous learning, kelebihannya yaitu jadwalnya lebih fleksibel sehingga bisa dilaksanakan kapanpun dan dimanapun, dan juga bisa belajar dengan ritme masing-masing individu. Sementara untuk kekurangannya, sangat minim interaksi, dan juga resiko adanya yang menunda-nunda pekerjaan dalam pembuatan tugas. Demikianlah pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Salah dan janggal saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.